Assalamualaikum Bre, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Di banyak episode kita berbicara tentang masa depan, tentang teknologi-teknologi yang sangat luar biasa, tentang metaverse, cryptocurrency, tentang artificial intelligence, nanoteknologi dan sebagainya. Dan itu semua membawa pikiran kita ke hayalan masa depan, gambaran tentang masa depan yang lebih cerah, yang lebih hebat, yang lebih canggih dan sebagainya. Tapi realitas aktualnya adalah bahwa kita ini sebenarnya masih makhluk biologis tentu saja. Kita ini makan dan minum masih tergantung pada alam, rumah dan perabotan kita masih benda-benda hasil olahan dari alam. Dan karena itu maka sebenarnya cerita-cerita tentang teknologi yang diceritakan masa depan itu secara aktual tidak bisa menyelesaikan masalah-masalah terkait dengan manusia dan relasinya dengan alam. Kan seperti itu sebenarnya ya. Nah, di episode ini kita akan bahas tentang salah satu masalah yang sekarang memang sedang mengemuka, masalah alam. Yang sayangnya adalah ini berbenturan dengan kepentingan nasional Indonesia. Jadi apa yang diinginkan oleh pemerintah Indonesia saat ini dan apa yang sangat diinginkan oleh rakyat Indonesia saat ini itu adalah sesuatu yang akan membuat spesies manusia punah dalam 50 tahun ke depan. Gimana ceritanya? Kita akan bahas di episode ini. Jadi ayo kita mulai. Baraya, meskipun partai politik di Indonesia itu sangat banyak dan beraneka ragam ideologi politiknya, tetapi mereka itu sebenarnya hanya memiliki dua konten ketika mereka harus kampanye. Kalau misalkan mereka berasal dari penguasa, maka mereka akan mengatakan bahwa Indonesia sekarang sudah cerdas, sudah hebat, masyarakat sudah baik-baik saja, angka pengangguran turun drastis dan hal-hal yang semacam itu. Dan kalau mereka berasal dari partai oposisi, maka mereka akan mengatakan bahwa Indonesia sekarang bangkrut, Indonesia sekarang berada di jurang kehancuran, perpecahan dan sebagainya. Jadi selalu aja seperti itu. Jadi tema yang diulang-ulang sekalipun kita akan tetap memakannya dan itu akan menjadi jualan kampanye yang selalu menyenangkan dan menghasilkan karena kita mengalami stagnasi intelektual. Salah satu yang kemudian seringkali digembar-gemborkan itu adalah terkait dengan pertanyaan-pertanyaan retoris tentang alam dan pangan kita. Misalkan kenapa sih di Indonesia kan garis pantainya adalah salah satu yang paling panjang di dunia, tapi kenapa kita masih impor garam? Nah, misalkan pertanyaan yang seperti itu ya. Atau pertanyaan-pertanyaan, kenapa sih Indonesia kan tanahnya salah satu yang paling subur, tapi kenapa beras masih impor dan sebagainya. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu adalah salah satu pertanyaan yang selalu dibawa-bawa semasa kampanye oleh partai-partai politik tertentu. Sebenarnya kalau misalkan saya jadi presiden, maka saya gak akan keberatan kalau kita impor garam. Kenapa? Karena garis pantai yang sedemikian panjang itu akan saya alokasikan untuk sesuatu yang jauh lebih bermanfaat dan jauh lebih menghasilkan daripada garam. Misalkan ekowisata gitu, atau ya yang semacam itu. Sehingga saya impor garam, tapi saya dapat penghasilan yang jauh lebih besar karena si aset yaitu berupa pantai yang kita miliki itu mendapatkan penghasilan yang lebih besar. Kalau misalkan ada pertanyaan, kenapa sih Indonesia tanahnya subur tapi beras aja impor gitu? Nah, ya gak jadi masalah sebenarnya dalam hal itu kan, karena yang paling penting adalah si tanah itu bisa kita gunakan untuk sesuatu yang lebih penting lagi. Misalkan apa? Misalkan ditanami hutan. Kan hutan itu sebenarnya lebih berharga daripada sawah. Kenapa seperti itu? Karena hutan itu memberikan kepada kita penghidupan. Kalau sawah memberikan kepada kita pangan, maka hutan itu memberikan kepada kita itu oksigen untuk bernafas. Baraya mending nggak makan atau nggak napas. Kenapa saya harus ngomong seperti itu? Karena memang pada faktanya kita itu terlalu mengkhawatirkan sesuatu yang tidak urgen. Jadi maksudnya kita mengkhawatirkan soal beras, kita mengkhawatirkan pangan, kita mengkhawatirkan utang dan sebagainya. Yang sesungguhnya terjadi sekarang adalah kita sedang krisis udara, kita sedang krisis lingkungan hidup. Jadi kalau misalkan kita sekarang, kita bisa berharap pada pangan kita itu bisa bertahan 100, 200, 300 tahun ke depan. Tetapi udara kita itu paling banter kita hanya bisa bertahan 20-30 tahun ke depan. Itu ceritanya seperti itu dan para ilmuwan sudah ngotot marah-marah terkait dengan hal ini, tapi tidak banyak orang-orang yang mau menggubrisnya. Sekarang Baraya cek peta ini. Ini adalah peta lahan di bumi yang masih ditutupi oleh tumbuhan dan tanaman. Melihat dari peta ini kita masih optimistik seharusnya karena melihat masih banyak yang hijau-hijau begitu kan. Tapi pada faktanya ini tidak sepenuhnya benar. Peta ini karena dilihat dari jarak jauh ini sebenarnya adalah peta yang menipu. Walaupun yang hijau-hijaunya itu masih banyak, hutannya itu sangat-sangat sedikit. Yang paling banyak di situ itu adalah lahan pertanian untuk
konsumsi manusia. Nah, lahan pertanian itu walaupun kita misalkan memandang bahwa lahan pertanian itu hijau, bersih, sejuk dan sebagainya, pada faktanya itu juga adalah salah satu yang merusak lingkungan. Kenapa seperti itu? Karena di tempat pertanian itu hanya spesies tertentu yang boleh tumbuh di situ dan boleh hidup di situ. Spesies yang lain yang seharusnya menempati wilayah itu dibunuh, dihilangkan, dimusnahkan. Kalau baraya datang ke tempat-tempat pertanian, maka baraya akan menemukan bertonton pestisida yang berkumpul di situ. Bekicot mati, belalang di sana mati, itu apalagi yang besar-besar seperti harimau di situ juga tidak mungkin ada dan sebagainya. Jadi ini sebenarnya lahan pertanian itu tidak benar-benar alamiah seperti yang kita lihat, tapi ini kereta lewat dulu. Tapi ini adalah ladang pembantaian bagi berbagai spesies yang dianggap oleh manusia sebagai hama. Jadi makhluk-makhluk yang ada di sana selama ribuan tahun sebelum manusia datang, itu kemudian ketika manusia datang, manusia itu menganggap bahwa mereka itu hama. Kemudian dibantai semuanya. Kan seperti itu ya. Sekarang mari kita lihat datanya Baraya. Jadi hutan di seluruh dunia sekarang itu sudah musnah setengahnya. Jadi hutan yang kita lihat sekarang itu sebenarnya adalah setengah dari yang seharusnya ada. Dan penghilangan hutan itu luar biasanya adalah baru terjadi dari tahun 1900-an sampai sekarang. Artinya hanya dalam waktu 1 abad kita telah menghilangkan hutan sampai setengahnya. Jadi kalau manusia bisa bertahan hidup sampai 100 tahun mendatang, maka hutan dipastikan musnah sama sekali. Kan logikanya seperti itu. Dan secara luar biasa adalah bahwa penggundulan hutan sekarang itu berlangsung terlalu cepat. Setiap tahunnya ada sekitar 15 sampai 18 juta hektar tanah yang hilang. Itu berarti setiap tahun kita kehilangan satu hutan seluas Bangladesh. Pohon kita itu ditebang sekitar 2.400 sampai 2.500 pohon per menit. Itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Tapi di sini ada sesuatu yang sangat unik, yaitu bahwa pengerusakan hutan itu tidak banyak terjadi di negara-negara subtropis. Jadi negara-negara beriklim sedang, hutannya relatif aman atau berhenti untuk deforestifikasi. Yang paling berbahaya itu justru adalah di wilayah-wilayah tropis. Indonesia, Brazil, Madagaskar, Kongo dan sebagainya, itu pembabatan hutan habis-habisan terjadi di sana. Akibatnya apa? Sekarang ini dalam kurun waktu setengah abad, hutan di daerah tropis itu berkurang dari sekitar 16 juta kilometer persegi berubah menjadi hanya sekitar 6,2 juta kilometer persegi. Nah, lalu apa yang menyebabkan hutan di daerah tropis itu gundul seperti ini? 10%-nya itu disebabkan oleh manusia yang terlalu iseng. Bakar hutan gitu ya, kemudian illegal logging yang seperti itulah, atau mengubah hutan menjadi kawasan wisata seperti yang terjadi di Tangkuban Perahu itu ya. Kacau sekali itu. Ya, yang seperti itulah. Nah, sisanya itu diakibatkan oleh peralihan fungsi dari hutan berubah menjadi lahan pertanian. Maksudnya di wilayah tropis itu populasi manusia itu berkembang terlalu pesat dan pertumbuhan penduduk ini kemudian membutuhkan pasokan konsumsi makanan yang juga sangat banyak. Dan karena itu maka lahan-lahan pertanian dibuka, dan lahan pertanian dibuka yang dimaksud itu sambil mengorbankan hutan. Kan begitu rumusnya itu. Nah, di Indonesia, alih lahan dari hutan menjadi lahan pertanian itu sebenarnya masuk dalam program besar, yaitu ketahanan pangan nasional. Jadi Indonesia itu targetnya tahun 2045 akan menjadi lumbung pangan dunia. Cuman masalahnya para ilmuwan berpikir, kalau Indonesia berhasil mengubah Indonesia menjadi lumbung pangan dunia, apakah pada waktu itu manusia masih bisa bertahan hidup tahun 2045? Karena ceritanya begini Baraya, ketahanan pangan nasional itu tergantung pada 2 pilar besar. Yang pertama itu adalah intensifikasi pertanian. Maksud intensifikasi pertanian itu adalah gimana caranya agar satu lahan pertanian itu menghasilkan hasil yang lebih. Jadi dengan rekayasa genetik sehingga padi misalkan lebih cepat panen, kemudian dengan pemupukan, kemudian dengan pestisida, insektisida dan sebagainya. Dan ini sebenarnya merusak lingkungan Baraya, karena pemupukan dan sebagainya itu mencemari lingkungan. Pestisida juga mencemari lingkungan. Rekayasa genetik juga sebenarnya berisiko terhadap lingkungan dan sebagainya. Itu intensifikasi yang menjadi pilar pertama bagi ketahanan pangan nasional. Kemudian yang kedua itu adalah ekstensifikasi, yaitu pelebaran perluasan lahan pertanian, dan inilah yang terjadi di Indonesia saat ini. Pelebaran lahan pertanian itu adalah dengan mengorbankan hutan. Saya ambil contoh yang seperti ini ya. Saya mohon maaf, ini kritik keras saya terhadap misalkan pemerintahan yang sekarang.
Pemerintah sekarang itu mengkampanyekan sesuatu yang mereka anggap sebagai sesuatu yang positif. Misalkan, kami sekarang sudah membangun 7 juta hektar lahan pertanian di Papua, dan itu akan menyebabkan Indonesia tidak lagi harus impor beras di masa depan, dan seterusnya dan seterusnya. Di situ ada yang ironis, Baraya. Karena 7 juta hektar hutan di Papua dihabisi, dirubah menjadi lahan pertanian untuk memberi makan orang-orang Jawa. Kan orang Papua jumlahnya sangat sedikit dan mereka itu masih mensakralkan hutan. Orang Papua itu nyebut hutan itu adalah ibu, karena segala sesuatu memang mereka dapatkan dari hutan. Dan hutan yang disebut ibu oleh orang Papua itu diberantas, dihabisin, dirubah menjadi lahan pertanian untuk memberi makan orang-orang Jawa yang overpopulasi. Kan ini sebenarnya adalah ironi, tetapi jarang orang yang memahami ini sebagai ironi. Mereka menganggap bahwa ini adalah salah satu kebijakan pemerintah yang paling keren gitu. Tapi orang Papua dalam hal ini juga nggak usah marah-marah, karena pada kenyataannya adalah semua pulau di Indonesia mengalami hal yang sama. Misalkan di Sumatera itu hutan hanya tersisa 29%. Jadi bahkan nggak sampai setengahnya dari seharusnya. Nah, tapi kan kalau dilihat dari peta ini Sumatera kan masih hijau. Ya, yang saya bilang tadi ini sebenarnya kebanyakan hijau itu bukan gara-gara hutan, tapi perkebunan sawit. Jadi intinya apa? Indonesia sekarang menjadi penghasil minyak sawit terbesar di dunia, dan itu dianggap sebagai capaian yang sangat luar biasa dari pemerintah. Padahal pada faktanya kita menguras hutan kita, menggantinya menjadi lahan pertanian dan perkebunan untuk menguntungkan beberapa gelintir orang yang super kaya yang tinggal di Jakarta, tapi menghabisi hutan yang ada di Sumatera. Sekarang harimau Sumatera susah. Hewan-hewan di sana hidupnya susah, dan digantikan oleh lahan-lahan pertanian atau perkebunan sawit. Yang paling diuntungkan pengusaha-pengusaha sawit yang kemarin itu nimbun minyak itu kan. Jadi yang diuntungkannya mereka, tapi yang ruginya orang-orang Sumatera. Dan dalam skala global, apa yang terjadi di Indonesia juga adalah sesuatu yang terjadi juga di Brazil, di Kongo, dan lain sebagainya. Percepatan untuk penghancuran hutan di seluruh dunia itu benar-benar cepat, khususnya di daerah tropis, seperti yang saya sampaikan tadi. Dan kalau seperti ini, maka para ilmuwan dengan statistiknya itu menyebutkan bahwa kemungkinan manusia untuk bisa bertahan hidup dalam setengah abad ke depan itu adalah 10% dalam perhitungan yang paling optimistik. Jadi dalam perhitungan yang paling husnuzon, paling baik, berbaik sangka itu, maka perhitungannya adalah kemungkinan manusia untuk bisa bertahan hidup itu hanya 10%. Kenapa seperti itu? Ya karena itu tadi, kita menggenjot ketahanan pangan kita itu, tetapi kita tidak menggenjot sesuatu yang lebih esensial daripada itu. Kalau kita misalkan tahun 2045, kita dipastikan kita bisa makan, bahkan kebutuhan pangan kita itu surplus, bisa diekspor kemana-mana. Tapi di masa itu kita bisa nafas nggak? Kan sebenarnya gitu. Jadi maksudnya kita cukup pangan tapi kita nggak bisa nafas, atau kita nafas tapi dengan udara yang sangat-sangat beracun. Kan ya kondisinya seperti itu. Saya sebenarnya tidak menyalahkan pemerintah sepenuhnya, dan kritik saya tadi yang di sana itu hanya kritik parsial pada bagian itu saja. Maksudnya ya ini kan kita itu dilema gitu. Maksudnya karena penduduk manusia di seluruh dunia itu sudah terlalu penuh, maka kita membutuhkan konsumsi, dan konsumsi itu tentu saja kita membutuhkan dari lahan pertanian itu. Jadi hutan dibabat, wilayah-wilayah buat hewan itu dihabisin dan sebagainya untuk memberi makan kita yang jumlahnya semakin bertambah. Dan apesnya adalah bahwa sekarang manusia itu masih terus-terusan bertumbuh kan, manusia itu masih terus-terusan bertambah, nggak bisa direm pertumbuhan penduduknya, atau susah sekali direm pertumbuhan penduduknya kalau kita berbicara tentang negara-negara berkembang yang hidup di daerah-daerah tropis. Ya ini adalah masalah yang sangat besar. Jadi ya saya juga nggak tahu bagaimana solusinya, tapi saya pikir dengan mengkampanyekan apa yang sekarang saya bicarakan ini, setidaknya ada beberapa di antara Baraya yang mulai berpikir untuk mari kita melakukan hal yang kecil untuk diri kita sendiri. Misalkan kita menanam pohon lebih banyak lagi, kita tidak merusak tanaman yang ada di sekitar, kita tidak usah bakar sampah, dan hal-hal yang semacam itu kan bisa kita lakukan secara individual, dan itu bisa saja kita lakukan. Dan mungkin kalau kita misalkan melakukan itu dan kemudian mengkampanyekan ini kepada orang lain, akan lebih banyak orang yang tersadarkan, dan kita bisa menunda kiamat, atau bahkan bisa menghentikannya gara-gara penundaan itu menyebabkan teknologi kita bertumbuh lebih cepat lagi, sehingga kita bisa mengatasi masalah-masalah yang tadi itu. Semoga bisa seperti itu. Oke, jadi mari kita bekerja sama. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.